hati-hati. Sifat qanaah ini kemudian gak muncul pada umat Islam. Katanya umat Islam, katanya hamba Allah. Kalau hamba Allah tahu bab namanya qanaah, tahu bab namanya syukur dan sabar. Kalau yang kita pilih, yang kita mau gak terpilih, sabar. Bukan ngamuk-ngamuk, bukan menghujat. Maka orang berkopiah tapi menghujat, kata-katanya kotor, itu bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Itu dia hamba nafsunya. Itu semuanya sudah ada. Gak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Ini namanya tauhid rizqiyah. Ini istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu, kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana? Masih mau iri sama orang? Ya. Dan setahu saya, setahu kami, orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah faham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Pak Kapten ya, Pak Ardin, bener. Berarti 3 balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas, kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja Pak. Semoga beliau nggak begitu ya. Di semua lini, di semua departemen. Heran juga kita ya. Awal saja ngomong begitu, siap-siap mulai hati sengsara, mulai kerja gak nyaman, mulai hati kemudian sempit. Nah, keselnya ditumpahin ke istri, istri terpengaruh, ikut juga. Akhirnya bapak benci sama saya. Di saat itu sebenarnya bukan bapak benci kepada saya, tapi sedang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menuduh Allah, Allah salah angkat orang. Ya enggak? Sama dengan tahun lalu, berapa sebelum pandemi, kita udah nyoblos siapa, yang kepilih siapa. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu sama dengan menuduh Allah, Allah salah urus negeri ini. Nah, hati-hati. Sifat qanaah ini kemudian gak muncul pada umat Islam. Katanya umat Islam, katanya hamba Allah. Kalau hamba Allah tahu bab namanya qanaah, tahu bab namanya syukur dan sabar. Kalau yang kita pilih, yang kita mau gak terpilih, sabar. Bukan ngamuk-ngamuk, bukan menghujat. Maka orang berkopiah tapi menghujat, kata-katanya kotor, itu bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Itu dia hamba nafsunya. Kok jadi serius Bapak Ibu? Iya, 2 rius 3 rius. Maaf ya Bah ya. Jadi orang-orang iri dengki itu bukanlah dia sedang benci kepada orang yang dia iri.
dia sedang menuduh Allah. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang iri dan dengki. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang suka mengeluh. Ada orang ngomong gini, hidup saya susah, payah, disuruh-suruh mulu, tapi saya sabar. Kedengaran nama gurunya, apa kata gurunya? Orang sabar itulah syakwa. Orang sabar itu tidak ada keluhan. Kalau masih mengeluh bukanlah sabar. Gimana? Mulai belajar sabar, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh, siap-siap bahagia. Orang yang tidak mengeluh itu orang paling bahagia sealam semesta. Walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Dulu waktu masih sangat muda, punya kerjaan, gaji 300.000, 500.000, seneng. Dulu kita mikir coba gaji 5 juta. Ya, pas gaji sudah 5 juta, mikir lagi coba gaji tunjangan 10 juta. Udah begitu kayaknya enak deh, tetangga sebelah gajinya 15 juta. Tapi di dunia kerja sama-sama ngantor, dia lebih 500, kita kurang 500, itu keselnya udah bukan main. Temen diajak rapat, kita nggak diajak rapat. Aduh, hati kayaknya teriris-iris. Berarti ada orang di saat diberi nikmat yang zahir, dia tidak menyadari itu nikmat, justru dia malah tersiksa. Siksaan itu ada pada apa? Bukan ketika disuruh sit up dan push up atau guling-guling angkat barang. Ketika hatinya nggak nyaman, itulah siksaan yang Allah awalkan di dunia. Maka ingat itu, mengeluh adalah siksaan pertama di alam semesta. Setiap kali orang mengeluh, disiksa hatinya. Apa kata mak-mak nih Pak? Halo Pak, kata mak-mak nih, walaupun makan kurang, yang penting tetap dengan yang disayang. Tapi saya nggak yakin itu ya. Nggak yakin itu. Ya, tapi itulah gombalnya orang jatuh cinta. Biarlah hidup susah, yang penting jangan bikin susah hatiku bang. Gitu Pak. Jangan bikin hatiku gelisah bang. Ya Bu ya. Tapi nggak bisa begitu. Itulah ujian bapak-bapak, ibu-ibu. Doain aja. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sampai jam berapa kita nih Pak? Jangan sampai jam 5. Saya belum jamak Pak. Saya jamak kosor soalnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, mau jadi hamba nikmat atau hamba Allah yang memberi nikmat? Pilih mana Bapak Ibu? Pertama atau kedua? Mau jadi hamba nikmat atau Allah sang pemberi nikmat? Bener nih, orang begitu tidak akan memuji dengan untuk menjilat. Dia memuji aja. Tapi kalau hamba nikmat, itulah para penjilat. Karena ini mulai dekat-dekat tahun politik, hamba penjilat mulailah banyak. Seperti ulat bikin gatal. Orang-orang yang menjilat itu karena dia tidak melihat zat yang memberi nikmat, maka dia memuji, tidak ada ketulusan. Ibu-ibu dipuji waktu masih gadis nih, kamu cantik ya, I love you gitu. Karena teman kita ini suka ngegombal, kita tahu itu bukan kata-kata jatuh cinta, dia hanya suka gombal. Tapi pas lagi jalan, duduk-duduk, mata ini tiba-tiba tertuju ke satu sudut. Ada wajah yang menarik di sana.
ketemu mata bersir di dalam dada. Ditanya nama doang melayang. Namamu siapa, Neng? Kalau di sini apa, Adek ya? Adek, namamu siapa? Mau jawab bibirnya udah gemetar duluan. Cuma ketemu pandang sudah seneng, apalagi ditanya nama. Inilah makna Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Ubay, sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, bukan mengirim salam ya, sesungguhnya Allah menyuruh engkau membacakan Quran untukku. Ubay matanya berkaca-kaca. Apa kata Sayyidina Ubay? Ya Rasulullah, Samani, apakah dia menyebut namaku? Ternyata nama kita disebut oleh Sang Maha Kekasih. Senengnya bukan main. Itu sebabnya kita ini suka cari tahu. Kalau kita suka seseorang, kita tanya sama temennya, dia pernah ngomongin aku nggak? Gitu. Bener nggak? Ya, kayaknya udah lupa masa muda nih ya. Sekarang udah mainnya sudah main langsung message ya. Udah langsung tembak ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab senengnya namanya disebut oleh Allah. Bagi dia Allah itu bukan yang suka ngancam-ngancam. Bagi dia Ubay menganggap Allah itu yang maha dicintai, yang maha kasih, yang maha sayang. Dari kecil kita dididik sama orang tua, mohon maaf, atau guru-guru, sholat, kalau sholat neraka, gitu kan? Ntar kamu disiksa Allah loh. Akhirnya yang masuk ke alam bawah sadar kita, Allah itu tukang siksa, Allah itu ngancem-ngancem pakai neraka. Bener ya? Yang terbayang dulu begitu. Kalau beramal ini kamu ntar dapat surga. Jadi kita ini selalu sama Tuhan ada harganya. Bertransaksi namanya. Ini kurang baik. Untuk menjadi seorang hamba ini kurang baik. Akhirnya kita hanya kenal Allah bab ancaman. Makanya anak-anak ini semakin diancam semakin lari hari ini. Karena kita kurang menampilkan Allah yang maha sayang. Mohon maaf, semoga di sini tidak begitu ya. Pemimpinnya tidak bab panitia ancaman, tidak hadir, diancam, tunjangan dipotong, telat 5 menit dipotong sekian, tidak hadir ini dipotong sekian. Itu ancaman semua. Itu sistem ancaman karena dari kecil kita dididik seperti itu. Terasa nggak oleh Bapak Ibu yang bekerja bahwa suasana kantor kita kadang-kadang suasana ancaman, bener nggak? Tuh kan, siap-siap Pak Sekda. Intinya di Pak Sekda ini mau bupatinya ganti 1000 kali ya. Kita diperhatiin sama orang yang kita suka. Apa yang kita lakukan? Kita siap-siap, bajunya dibagusin, wajahnya kalau perempuan dibikin cantik, kalau laki-laki dibuat gagah. Sama, ada orang kita nih sungkan, takut ketemu seseorang, maka baju dibagus-bagusin, penampilan pun dibagus-bagusin. Caranya sama, tapi rasanya berlainan. Yang satu penuh bahagia, yang kedua khawatir. Ada rasa-rasa kayak tadi, terancam. Pilih hidup yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Mencari cinta atau menghindari siksa? Mending mencari cinta, karena cinta itu obat semua siksaan, Bapak Ibu.
Saya minum dulu ya. Bismillah. Pernahkah kita dulu ingin ketemu seseorang? Saya sama Pak Sekda aja deh. Mumpung kan gak ada yang berani candain Pak Sekda kecuali Ustadz, enggak. Pak Sekda dulu kalau mau ketemu kekasih wajahnya diginiin enggak? Dirapikan ya Pak ya? Iya, rambutnya diapain? Yo, padahal nggak nambah apapun. Bajunya ya. Supaya apa? Karena orang yang disuka Pak Sekda memandang zahirnya dulu, baru mandang batinnya. Benar nggak? Iya, kayak mantan aja. Ini bukan mantan Pak Sekda kan? Karena yang hendak dipandang adalah muka, wajah, rambut, dan baju, dan pakaian, maka yang dibagus-baguskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Allah, apa yang dipandang oleh Allah? Qalbu, hati yang dipandang Allah. Dan Allah mandangnya cuma pas sholat atau setiap saat? Setiap saat. Kolbu ini, kolbu cantik, itu kolbu yang gak ada noda. Noda sombong, noda iri dengki, noda kebencian, noda kelalaian. Nodanya harus bersih supaya Allah nyaman mandangnya. Tahu gembel gak? Tahu apa tuh gembel? Bukan gombal. Pakaiannya jelek, bajunya jelek, wajahnya amburadul, rambutnya Masya Allah, rambut berantakan, itu namanya apa ya? Berantakan aja deh ya. Bau, mau nggak deket-deket dia? Kuat nggak ngelihat dia? Nggak kuat. Apabila ingin mengundang pandangan Allah ke dalam kolbu, mencari perhatian Allah yang Maha Kasih, jangan biarkan ada bau di dalam hati. Bau iri dengki, bau kesombongan. Jadi mulai siang ini, udah masuk sore ya, coba kita latihan kurangi membenci orang, walaupun dibenci dia. Kurangi ngomongin orang, walaupun kita diomongin dia. Saya yakin nih Pak Sekda nih banyak yang ngomongin nih. Iya, pasti banyak. Karena semakin orang naik, semakin banyak ngomongin. Kalau nggak mau diomongin, dibawa-bawa aja. Ya, Pak Sekda pasti nggak mau diturunin. Nggak mau Pak ya? Pasti nggak mau. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, maka la in syakartum itu mesti diluruskan maknanya. Jika engkau bersyukur, aku tambah nikmatmu. Bukan mensyukuri nikmat semata, tapi bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Memuji Allah karena Allah memang terpuji, bukan karena ingin diberi. Jangan seperti orang para penjilat, dia memuji karena ada yang dia mau. Maka pujilah Allah karena memang kita ingin menjadi hamba Allah. Begitu juga temanilah kawan kita, teman bekerja, atasan, karena memang dia layak dihormati. Ini yang membuat nyaman. Itulah kenapa Allah itu hanya satu. Itu juga kenapa pemimpin itu gak banyak. Di satu institusi cuma satu pemimpin. Semakin dia tinggi, semakin banyak orang penjilat, dia semakin kesepian. Allah Subhanahu wa ta'ala karena maha sempurna, walaupun orang menjilat kepadanya, hamba memujinya bukan karena dia terpuji, Allah tetaplah memberi. Walaupun orang yang meminta itu musyrik, Allah tetap beri. Maka yang membedakan kita yang sudah berislam, beriman, berihsan, satu saja. Kita menyembahnya bukan karena ada mau apa-apa, kecuali hanya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, marilah
Kita tutup ini dengan muhasabah, istighfar, minta ampun kepada Allah, karena tahun ini sudah berakhir. Kalau di dunia kerja tentu nanti buka lembaran baru. Kita bacakan Al-Fatihah untuk masa lalu dan masa depan kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan masa lalu, menyempurnakan kebaikan yang sudah ada untuk masa depan. Al-Haziniyah ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina al-Mustafa. Al-Fatihah.